Selamat malam, saudara-saudari seiman berada di studio. Saya sangat senang walaupun bertemu melalui video, tetapi bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena saudara-saudari seiman memang capek, lelah, tetapi mereka berkumpul di ruangan ini untuk mendengar firman Tuhan. Memberkati mereka dan menguatkan hatinya mereka, maka mereka akan bersukacitalah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melihat apa yang kita belajar dan rahasia yang menjadi kebenaran. Dan setelah itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk grup diskusi. Jadi sekarang berjalan-jalan di sekitar Roma, bertemu dengan jemaat gereja Roma. Sekarang, ya, terus lari. Dan jadi kita belum menjadi setengah. Di mana? Sejauh mana sekarang? Sekarang masih kita Roma pasal 5, dan hari ini kita akan melihat ayat 12 sampai 21, Kristus adalah jawaban atas dosa Adam. Bagian yang ini yang sangat penting, karena bagaimana kita menafsirkan tentang dosa itu akan mengakibatkan jalan keselamatan. Oleh sebab itu, pasal 1 sampai pasal 3, Rasul Paulus membuktikan bahwa semua orang sebagai orang berdosa, apa itu jalan keselamatan. Jadi sekarang dia menjelaskan hal itu. Dan minggu lalu kita sudah belajar, dan sejak kapan manusia menjadi orang berdosa? Apa artinya manusia adalah orang berdosa sejak lahir? Apakah kita bisa bebas dari masalah dosa? Mungkin kalian merasa ini sudah menjadi kebiasaan. Terus mendengar tentang firman Tuhan dari Manado Bible Chapel, tetapi waktu kalian bertemu dengan teman-teman yang lain, pasti ada yang bertabrak dengan pelajaran yang orang yang lain. Oleh sebab itu, saat kalian mendengar firman Tuhan, kalian seharusnya mengecek apakah Pak Andrew ini menjelaskan hal ini yang benar? Alkitab ya. Jangan percaya kata-kata saya. Saya bisa salah. Jadi kalau kalian melihat, Pak Andrew, ini bukan Alkitabiah, bolehkah itu menjelaskan lagi? Saya sangat suka itu sikapnya seperti itu. Jangan hanya dengar-dengar. Jadi kalian kalau lebih mengerti atau menggali lebih dalam, pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Jangan malu bertanya kepada saya. Dan setelah grup diskusi, kalau ada pertanyaan, dipersilakan merekam dan kasih tahu saya. Jadi nanti minggu depan saya bisa menjelaskan atau menjawab. Sejak kapan manusia menjadi orang berdosa? Menurut pasal 5 ayat 12, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ini adalah Adam. Dan itu dosa telah masuk dan maut itu muncul sebagai penghukuman. Dan maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi tidak ada satu orang pun di luar maut. Karena semua orang telah berubah dosa. Betul? Kita belajar ini. Dan satu hal yang kalian ingat, di dalam kitab Roma, kalau kalian lebih memperhatikan ayat-ayat, Rasul Paulus bahasa Indonesia membedakan dua dosa. Ada satu dosa, itu dorsin. Dan ada yang kata-kata itu plural, jamak, dosa-dosa. Apa artinya dosa, dorsin dan sins? Ya, dorsin itu sekarang bilang dosa yang ini, ya, dari keturunan dari Adam, ya. Tapi dosa-dosa itu buah-buahan dari dosa. Jadi Rasul Paulus membedakan hal ini. Kalau kita
sepertinya tidak memahami jelas perbedaan antara dosa dan dosa-dosa, nanti kalian akan bingung. Jadi harus melihat. Dan apa artinya manusia adalah orang berdosa sejak lahir? Manusia akan menderita selamanya di dalam neraka. Ada orang-orang dan denominasi itu bilang tidak ada neraka. Lautan api itu tidak ada. Karena itu hanya perumpamaan dan firman Tuhan tidak bilang ada neraka. Waktu saya mendengar, kacau sekali. Mereka hanya memperhatikan Tuhan sebagai Maha Kasih. Tapi jangan lupa, Tuhan itu adalah Maha Kudus. Oleh sebab itu, Tuhan seharusnya menghakimi semua dosa-dosa yang malaikat sepertinya Lucifer dan jahat orang malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, nanti mereka akan masuk ke neraka, dan karena kita sebagai keturunan Adam dan Hawa akan masuk ke lautan api. Oleh sebab itu, kalau kita orang berdosa sejak lahir, 0% ya, masuk ke surga. Dan 100% masuk ke neraka. Dan sekarang ini jangan lupa orang berdosa, ya. Dan ketiga, apakah kita bisa bebas dari masalah dosa? Kita sebagai orang berdosa tidak mampu, ya, bebas dari masalah dosa dengan kemampuan kita, perbuatan kita. Tetapi Rasul Paulus membawa siapa yang bisa membuat salah yang benar? Yesus Kristus. Tetapi ini kasih karunia Allah, dan karunia-Nya ini apa menjelaskan tentang bukan hanya itu keselamatan kita, bukan hanya pekerjaan Yesus Kristus sendiri, tetapi Tritunggal, ya. Bapa di surga sepertinya Abraham, dan anak tunggal Allah Yesus Kristus itu seperti Ishak bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang mati, membayar semua hutang dosa kita. Dan kalian mungkin sekarang pause dan membaca ayat 17 sampai 21. Apa yang Paulus mau menjelaskan? Ya, ini memang menarik. Karena ada istilah maut ayat 17, dan dia sekarang menjelaskan bahwa, karena maut, mengapa itu muncul? Akibat itu pelanggaran. Dan itu pelanggarannya bagaimana yang terjadi? Ketidaktaatan. Ya. Jadi ada 3 istilah yang kalian bisa melihat. Ayat 17, maut. 18, pelanggaran. Dan 19, ketidaktaatan. Dan biasanya manusia berpikir ketidaktaatan. Itu akan menyebabkan pelanggaran, betul? Dan akibat pelanggaran itu maut. Tetapi sekarang Rasul Paulus menjelaskan tentang keadaan manusia itu terbalik. Mengapa? Karena kemarin kita sudah belajar bahwa Rasul Paulus sebagai jaksa berada di ruang adil, ya, adil, ya. Dan kita bisa melihat 3 tahapan investigasi polisi saat ada insiden terjadi. Bagaimana orang polisi investigasi? Yang pertama, mereka pengamanan TKP atau pengumpulan bukti awal. Mereka melihat insiden bagaimana semua yang ini terjadi. Sepertinya keadaan. Jadi sekarang keadaan itu apa? Semua manusia? Ya, maut. Ini keadaan. Dan setelah mereka kumpul bukti-bukti, dan yang tahap kedua, apa yang mereka melaksanakan
analisasi bukti. Oh, ya, ini adalah bukti, ya. Dan rekonstruksinya, insidennya. Oh, bagaimana semua yang ini yang terjadi, dan itu artinya pelanggaran. Oh, ada yang pelanggarannya terjadi, jadi ini maut, ya mati. Jadi polisi lebih menggali dalam, oke, kalau pelanggarannya yang terjadi, jadi apa yang sebabnya? Apa alasannya? Ya, apa alasannya itu pelanggaran terjadi? Jadi interogasi atau tersangka atau pengungkapkan fakta. Dan sekarang Rasul Paulus bilang, oh ini semuanya masalahnya terjadi karena ketidaktaatan. Ya. Jadi memang menarik melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan satu demi satu. Maut, pelanggaran, ketidaktaatan. Dan waktu Rasul Paulus menjelaskan hal ini, dia membawa itu caranya membandingkan dua hal. Jadi Paulus membandingkan perbedaan antara Adam dan Yesus Kristus. Ya. Ayat 17, kita bisa melihat sebab. Ya. Ini menjelaskan tentang alasan. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Perhatikanlah istilah berkuasa. Ya. Maut berkuasa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus menjelaskan tentang apa yang Adam membuat dan apa yang Yesus Kristus membuat. Karena kejatuhan dalam dosa Adam, maut telah berkuasa. Tetapi sekarang apa yang itu berkuasa di dalam kehidupan kita? Ya, hidup. Karena ada dua alasan. Kasih karunia dan anugerah kebenaran. Bukan perbuatan kita. Ya. Kalau perbuatan kita bisa membuat keselamatan, jalan keselamatan di dalam kehidupan kita, Rasul Paulus pasti dia harus bilang kita seharusnya membuat baik. Tapi di sini tidak ada, betul? Ada dua, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi sesuai dengan firman Tuhan ini, maut bagaimana? Sudah pindah dan sekarang hidup. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan yang kedua, Roma pasal 5 ayat 18, pelanggaran. Ya. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Semua orang di bawah penghukuman karena pelanggaran. Ya. Jadi demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk apa? Hidup. Jadi sekarang Rasul Paulus membandingkan pelanggaran dan perbuatan kebenaran. Siapa yang membuat perbuatan kebenaran? Kalian? Saya? Sungguh-sungguh tidak. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang baik. Jadi siapa yang itu membuat perbuatan yang kebenaran, itu Yesus Kristus. Jadi pelanggaran sudah dihapus dan kebenaran karena Yesus Kristus. Jadi kalian bisa melihat siapa yang itu memberi hidup, Yesus Kristus, karena kasih karunia dan anugerah kebenaran, dan juga perbuatan kebenaran itu pembenaran untuk hidup, pelanggaran. Dan yang ketiga, jadi sama seperti oleh
ketidaktaatan, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi ini jati dirinya, ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana kita semua orang menjadi orang berdosa, ya. Hanya satu orang tidak ketidaktaatan, semua orang menjadi orang berdosa. Tapi sekarang demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya. Firman Tuhan tak akan berubah. Ya. Inilah seperti hukum, ya, kerajaan surga. Tuhan sudah memberitahukan bahwa saat Yesus Kristus mati di kayu salib, apa yang itu terjadi bagi kita saat kita mendengar. Dan sekarang Rasul Paulus menjelaskan apa yang itu terjadi pada awal di dunia ini. Perjanjian lama, dan sekarang dia menjelaskan setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, apa yang itu terjadi kepada semua orang yang mendengar dan percaya. Dan saya mau percaya kepada kalian. Sekarang kalian di mana? Ya. Apakah kalian masih orang berdosa kah? Atau sudah menjadi orang benar? Ya, sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah menjadi orang benar. Karena kita melihat apa yang Yesus Kristus melakukan di kayu salib dan apa artinya sesuai dengan hukum. Dan sekarang hukum itu firman Tuhan bilang, Yesus Kristus, karena ketaatan Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Jadi ketaatan itu yang menjadi ketidaktaatan menjadi ketaatan. Nah, kita akan melihat, ya, kesimpulannya. Tahap pertama, keadaan kita sekarang makhluk itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita terus takut, ya. Kalau kita mati, kita sudah tahu kita akan masuk ke neraka. Kalau kita belum dilahirkan kembali, orang percaya, ini yang keadaan dulu. Mengapa yang ini terjadi? Karena pelanggaran. Dan ini pelanggarannya akibat dari ketidaktaatan. Ya. Ketidaktaatan. Jadi sekarang Rasul Paulus membandingkan bahwa Yesus Kristus mengubah semua yang ini, maut menjadi hidup. Pelanggaran menjadi kebenaran. Ya. Dan ketaatan. Lihat, ada kata kerja. Sekarang apa yang itu berkuasa? Hidup. Dulu maut. Tetapi hidup berkuasa. Yang kedua, tadi pelanggaran beroleh. Betul? Tetapi sekarang kebenaran beroleh. Kebenaran itu akan beraktif di dalam kehidupan kita. Tadi kita tidak mampu menaati firman Tuhan. Karena kita dapat DNA kah? Ya, keturunan dari Adam. Tetapi sekarang kita bisa menaati firman Tuhan karena Yesus Kristus, dia mengubah jati diri kita, dulu orang berdosa tetapi sekarang orang benar. Maka kita mampu bisa menaati firman Tuhan karena Roh Kudus akan membantu kita. Jadi ini 3 hal yang kita bisa melihat. Dan apa artinya hukum Taurat? Kita Roma pasal 5 ayat 20 berbunyi begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalian sudah mendengar, mungkin ada orang berpikir begini, bilang begini, oh Pak Andrew, saya mau menerima atau mengalami lebih banyak kasih karunia, jadi saya mau membuat sesuatu yang lebih lebih banyak. Karena di sini di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ada orang seperti menafsirkan ayat ini salah.
Ini bodoh. Ya. Ini bukan artinya ini. Ya. Kita seharusnya melihat hukum Taurat. Hukum Taurat tidak membuat jalan keselamatan. Tujuannya beda sekali. Jadi hukum Taurat, apa artinya? Tadi kita Roma pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus sudah menjelaskan. Lihat, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Apa artinya? Hukum Taurat minggu lalu kita sudah melihat itu muncul ya kapan? Itu masa Musa. Jadi sebelum hukum Taurat ada, sudah ada banyak dosa-dosa di dunia. Ya. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Apa artinya ini? Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Oke, saya bisa jelaskan hal ini. Di Indonesia, apakah kalian itu harus memakai helm waktu menyetir motor? Betulkah? Ya, betul. Mengapa? Karena itu pelanggaran, ya. Polisi itu yang di lalu lintas. Tapi sebelum hukum yang keluar, ya, masa lalu belum ada helm, ya, dan belum ada hukum. Ada orang yang menyetir mobil, motor, ya. Polisi bilang, oh, kamu mengapa tidak memakai helm? Apa yang dia bilang kepada polisi? Oh ya, tidak ada hukum, ya. Tetapi melihat sekarang itu melanggar hukum dan sudah ada banyak dosa-dosa, tetapi mereka tidak tahu apakah ini benar atau tidak karena tidak ada hukum yang benar. Jadi saya buat satu video. Kalau kalian melihat ini, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi sekarang kalian melihat ada yang cahaya yang sedikit demi sedikit, dan waktu yang layar kalian bisa lihat, itu banyak apa yang ini ada, ya. Jadi ini artinya dulu ada yang dosa-dosa, tetapi mereka tidak tahu apakah ini dosa atau tidak, tetapi waktu yang hukum Taurat ada, bisa melihat kalian banyak dosa-dosa yang itu muncul. Ya. Jadi itulah yang arti di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu artinya kita Roma pasal 5 ayat 20. Dan yang terakhir, apa artinya hidup yang baru di dalam Yesus Kristus? Jadi supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jati diri kita sudah berubah. Dulu kita tinggal di dalam maut, betul? Tetapi sekarang kita sudah tinggal di dalam hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang itu membimbing? Siapa yang memelihara? Siapa yang menjaga kita? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa artinya hidup yang baru? Yang pertama, maut tidak akan berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Ya. Ini tertulis di dalam firman Tuhan.
Yang kedua, pelanggaran Adam tidak akan beroleh penghukuman mati. Dulu, karena pelanggaran Adam itu menjalar semua orang, jadi kita juga itu akan masuk ke neraka karena penghukuman mati, tetapi sekarang kita sudah bebas. Yang ketiga, ketaatan Yesus Kristus membuat kita menjadi anak Tuhan. Siapa yang itu membuat kita menjadi anak Tuhan? Yesus Kristus. Jadi nomor 4, kita mempunyai hidup yang kekal saat dilahirkan kembali, bukan saat mati. Ada beberapa teman yang bilang, yo, nanti waktu saya mati, saya akan masuk ke surga dan hidup sebagai anak Tuhan selama-lamanya. Saya melihat, oh, apakah itu yang benarkah? Kalau begitu, mengapa Yesus Kristus sudah pindah dari maut ke hidup? Ya. Jadi, waktu saya merenungkan firman Tuhan, kapan kita menjadi, ya, menerima hidup yang kekal, bukan saat kita mati, saat kita dilahirkan kembali, sudah ada hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Itu buktinya Roh Kudus berada di dalam kehidupan kita. Jadi, kehidupan yang kekal sudah dimulai saat kita menjadi orang percaya. Ya. Dan kalau kita mati, apa artinya? Betul. Tubuhnya kita akan mati, tetapi ruh yang ada di dalam tubuh kita akan hidup selama-lamanya. Tapi bagaimana orang yang belum percaya? Ada orang yang bilang, oh mereka pasti akan mati dan mereka akan hilang. Ruh akan hilang semuanya. Tidak. Ya. Kita akan berhidup bersama-sama dengan Tuhan kita di surga selama-lamanya. Itu artinya hidup yang kekal. Apa artinya maut? Mereka akan menderita hukuman Allah selama-lamanya di lautan api. Jadi tidak bilang itu hidup. Sepertinya mati, ya, dan terus menderita. Inilah yang firman Tuhan dari bagian kitab Roma pasal 5. Dan dalam grup diskusi kalian perlu, ini ayat pertanyaan-pertanyaan memang sedikit susah, tetapi kalian coba menjawab dan berdiskusi. Yang pertama, jika seandainya isi dari Roma pasal 5 tidak ada, bagaimanakah caranya kita dapat mengetahui atau memahami tentang dosa asal? Nomor 2, jelaskan perbedaan antara istilah the sin dan sins dalam ekspresi bahasa Inggris berdasarkan apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, karakter atau sifat Allah seperti apakah Anda temukan melalui pendalaman Alkitab hari ini. Nomor 4, jika Anda dilahirkan kembali sebagai anak dari orang yang paling kaya di dunia, apakah yang ingin Anda lakukan dan bagaimanakah Anda akan menjalani hidup? Nomor 5, mengapa Anda merasa bahwa hidup sebagai seorang Kristen begitu sulit? Ya. Terima kasih atas kehadiran semua saudara-saudari seiman. Semoga menikmati waktu diskusi. Selamat malam.